anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Berharap anak-anak tetap sehat ya dan semangat dalam belajar meskipun masa pandemi seperti ini. Berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran berikut. Halo, assalamualaikum. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ya untuk belajar IPA pada tema 7 untuk subtema 2. Nah, untuk subtema 2 kita masih belajar terkait perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh perubahan wujud benda, kita akan mereview ya anak-anak terkait materi suhu dan kalor. Nah, di sini suhu merupakan ukuran yang menyatakan energi yang tersimpan pada benda, atau terkadang juga banyak yang menyebutnya dengan ukuran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sedangkan kalor merupakan perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke rendah. Jadi harus diingat-ingat ya anak-anak, konsepnya itu kalau panas atau energi panas akan berubah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Nah, untuk mengukur suhu benda maka menggunakan alat yang dinamakan apa anak-anak? Ya benar, termometer. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di bawah untuk termometernya. Nah, pada termometer tentu anak-anak harus belajar untuk skala terlebih dahulu. Nah, ada 4 jenis skala pada termometer. Yang pertama itu ada Celcius atau derajat Celcius atau biasa disingkat derajat C. Selanjutnya ada Reaumur atau derajat Reaumur, biasanya disingkat derajat R. Nah, selanjutnya ada Kelvin atau derajat Kelvin, biasa disingkat derajat K. Dan yang terakhir ada Fahrenheit atau derajat Fahrenheit, biasa disingkat derajat F. Nah, selanjutnya kita akan belajar anak-anak mengenai pengaruh kalor terhadap wujud benda. Nah, kemarin kita sudah menyinggung ya anak-anak bahwa perubahan wujud benda itu ada 6 ya. Apa saja? Coba sebutkan. 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Mengembun. 4. Menguap. 5. Menyublim. Dan yang terakhir 6. Mengkristal. Nah, kemarin kita juga sudah belajar perubahan wujud benda yang mana yang melepas atau menerima kalor. Nah, di sini ternyata kalor tentu bisa dilepas atau diserap pada benda. Meskipun dapat diserap atau dilepas, tidak mempengaruhi pada suhu benda tersebut. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat pada es batu anak-anak. Ketika es batu mencair yaitu pada saat suhu tinggi atau panas, dan es batu membeku pada saat suhu rendah atau tinggi. Nah, kemarin itu mencair termasuk pada melepas atau menyerap kalor anak-anak. Ya, benar ya. Berarti kalau mencair termasuk pada menyerap kalor. Nah, untuk membeku berarti sebaliknya, yaitu melepas kalor atau energi panas. Nah, kita juga akan belajar anak-anak terkait perubahan sifat benda karena kalor. Nah, ternyata ada beberapa jenis perubahan sifat benda. Yang pertama ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, ada perubahan bau, ada perubahan kelenturan. Nah, di sini
Benda yang mengalami perubahan sifat dapat disebabkan beberapa hal anak-anak. Yang pertama, karena pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, dan pengkaratan. Ini kita akan belajar untuk khusus pada perubahan benda karena pemanasan. Nah, di sini pemanasan tentu akan mengakibatkan perubahan wujud benda ya anak-anak. Nah, perubahan wujud benda yaitu pada benda padat menjadi benda cair atau benda cair menjadi benda gas. Nah, contohnya yaitu pada air yang dipanasi berubah menjadi uap air. Nah, ini salah satu contoh dari apa anak-anak peristiwanya? Ya, benar, menguap ya. Selanjutnya ada mentega dan coklat akan mencair ketika dipanaskan. Nah, ini juga contoh dari apa kemarin mencair. Ya, benar. Dan yang terakhir ada es dan lilin berubah menjadi cair ketika dipanaskan. Sama, ini termasuk contoh perubahan wujud benda mencair. Nah, ternyata anak-anak, kita akan melanjutkan pada materi perubahan wujud benda yang dapat kembali ke semula. Nah, ternyata anak-anak, pada kehidupan sehari-hari kita, perubahan wujud benda itu dapat berubah ke semula. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Misalnya pada es atau es krim atau mentega. Ketika dipanaskan tentu akan mencair, berubah menjadi cair ya. Nah, ketika es atau es krim atau mentega dimasukkan di freezer, maka benda tersebut akan membeku. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa benda tersebut awal mulanya berubah menjadi cair, dari benda padat menjadi benda cair. Nah, ternyata bisa kembali ke benda padat dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Nah, dari yang mencair tadi, benda cair nanti akan semakin lama kelamaan akan memadat atau membeku. Paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak bisa mencari contoh lain dari perubahan wujud benda yang dapat kembali semula. Tuliskan pada bukumu ya, agar anak-anak mengerti dan paham terkait perubahan wujud benda yang dapat kembali semula. Nah, selanjutnya kita pada materi yang terakhir yaitu terkait faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi tentunya yaitu kalor atau panas. Nah, kemarin kita sudah belajar ya anak-anak perubahan wujud benda yang menyerap kalor atau melepas kalor. Nah, di sini Us akan jelaskan kembali terkait materi tersebut. Nah, di sini menyerap kalor dari lingkungan dengan perlakuan dipanaskan atau didiamkan, yaitu pada perubahan wujud benda mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan melepas kalor ke lingkungan dengan perlakuan didinginkan pada perubahan wujud benda yaitu membeku, mengkristal, dan mengembun. Nah, di sini ketika menyerap kalor maka perlakuannya yaitu dipanaskan. Nah, ketika anak-anak memanaskan benda maka benda tersebut akan lama-kelamaan memiliki suhu yang tinggi ya anak-anak. Nah, nanti akan mempengaruhi pada benda. Seperti benda tersebut lama-kelamaan akan mencair atau menguap, berubah menjadi gas atau menyublim. Nah, selanjutnya ketika melepas kalor ke lingkungan, maka
ketika suatu benda didinginkan, semisal es batu, dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, lama-kelamaan benda tersebut akan memiliki suhu yang rendah, sehingga ketika melepas kalor, maka benda tersebut akan berubah menjadi semakin keras atau padat. Nah, di sini perubahan wujudnya contohnya pada membeku, mengkristal, dan mengembun. Terus, apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Semoga ilmu yang Us berikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Semangat untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.